11 Maret 2022. Tanggal itu saya sedih sekali rasanya. Saya tidak tahu kenapa bisa itu terjadi ke saya. Yang jelas, saya waktu itu sudah pulang dari rumah sakit setelah kecelakaan. Kemudian saya istirahat di rumah. 11 Maret itu berarti kurang lebih sebulan setelah saya kecelakaan. Hari itu, saya kangen dengan kekasih saya, Kirana. Kirana jarang datang ke rumah saya. Terakhir dia datang itu sudah seminggu lamanya, dari tanggal 11. Kurang lebih itu awal Maret sekali. Saat itu saya sudah sedih hati, putus asa, depresi sekali. Saya tidak tahu kenapa saya bisa kurang waktu untuk ketemu dengan Kirana. Saya tidak aktif dulu lagi kan, tidak bisa bertanding lagi, tidak bisa olahraga yang berat-berat lagi. Keluar rumah pun jarang sekali, saya hanya di rumah paman buyung, istirahat di kamar saja. Kemudian saya telepon hari itu, saya tanyakan, gimana kabar? Gimana kabar Dinda? Kirana sehat-sehat kah? Kirana biasa saja menjawabnya. Dia bilang, biasa ya. Baik-baik saja, katanya. Tapi saya tidak yakin ini. Kemudian saya tanya lagi, sudah makan kah? Sudah, katanya. Saya bilang, jangan lupa ya, kita doa terus buat saya ini, supaya saya sehat selalu ini, dan tidak lagi sedih-sedih begini. Saya tidak tahu mau ucap apa. Kirana ini, saya hanya sedih terus. Saya ucapkan janji ketemu, misalkan kita bisa besok hari atau 2 hari di tanggal 11 itu. Bisakah kita ketemu? Saya bilang begitu. Dia sudah tidak terdengar mau omong dengan saya lewat telepon. Sedih sekali rasanya. Apakah saya hanya perasaan saya saja ini atau memang begitu kiraan hari itu? Dia bilang tidak bisa bertemu. Saya sibuk sekali, katanya. Sibuk apa ya? Adalah kakak, katanya. Kemudian saya ajak lagi, kalau begitu minggu depan saja bagaimana? Dia tidak bernafsu sekali. Tiba-tiba diam. Kau tidak apa-apa ya? Saya tanya. Kenapa diam? Kemudian barulah dia omong. Kalau saya sudah tidak pantas lagi jadi olahragawan. Saya tidak bisa olahraga berat. Saya tidak bisa jiu-jitsu, MMA apa lagi. Dan lain-lain. Dia bilang, kakak sudah tidak baik sekali sama saya. Kakak sudah berubah. Saya bilang, kau bilang apa? Kau tahu memang saya seperti ini sekarang. Tidak utuh semuanya. Kaki tinggal satu. Harapan olahraga sudah tidak ada. Kejuaraan tidak ada. Prestasi-prestasi di rumah itu semua sudah saya lupakan itu. Saya tidak punya harapan apa-apa. Tapi saya bilang, tapi saya masih punya kau, Dek. Jangan lupakan itu. Saya masih cinta kau. Tapi Kirana tidak mau. Saya rasa dia tidak mau lagi sayang saya. Terdengar dari telepon itu, dia bilang, sudah kakak, sudah kakak. Buat apa kakak? Tenang saja kakak di rumah. Tidak usah ketemu saya, katanya. Terus dia diam. Terus kakak mau buat apa sekarang?
Dia bilang begitu. Saya. Maksudnya bagaimana? Saya tanya lagi ke dia. Iya, kakak mau buat apa sekarang? Kakak tidak bisa lagi jadi atlet. Kemudian dia mulai tidak jelas omong itu. Ternyata dia sambil menangis. Dia omong terus. Atau kakak tidak ingin pulang kampung? Atau lanjut kuliah kah? Lebih tinggi begitu sekolah. S2 mungkin. Kalau kakak bisa pulang, bisa ketemu kakak-kakak kalian di rumah, kakak-kakak di rumah atau bapak mama di Sorong sana. Saya bilang, saya belum tahu. Saya belum sembuh ini, saya belum yakin bisa pergi-pergi jauh. Keluar rumah saja tidak bisa, apalagi pergi ke Sorong. Terus saya jadi sakit ini. Kenapa saya mulai naik ngomong ini seperti ini? Iya kakak, sudahlah. Adrian tidak lagi seperti dulu. Lihat diri kakak. Dia omong meninggi begitu suaranya. Dia tegas ngomong ke saya. Atau kakak buat lain lah. Pergi menikah begitu. Saya dengar nadanya ketus. Seperti kesal begitu. Tetapi tidak lagi dengan rasa senang omong ke saya. Menikah. Dia bilang begitu. Tidak ada rasa semangat ya dari omongannya sekarang ini. Tidak ada nafsu begitu. Lain sekali ya. Dibanding 3 bulan atau 2 bulan sebelum saya kecelakaan itu. Dia terus tanya saya, kapan kita menikah? Kapan menikah kakak? Sudah cepat ini, ayo. Orang tua saya di kampung tidak lama. Tanya-tanya terus juga ke saya. Kapan kakak Adrian menikah dengan saya? Dia desak terus saya begitu. Saya tidak tahu bisa jawab apa karena waktu itu saya memang fokus mengejar Asian Games tahun ini terakhir saya. Tapi tahu-tahu sudah berubah rencana itu gara-gara kecelakaan itu. Kirana diam, saya juga diam dengan pikiran saya sendiri. Ini mau dibawa kemana ya hubungan ini ya? Dalam hati saya tanya begitu sambil saya diam di ujung telepon itu. Kirana sudah tidak bisa bertemu, tidak mau bertemu dengan saya. Tapi saya rasa kangen ke dia ya. Saya tidak punya tempat teman untuk bicara dengan penuh cinta begitu, dicintai. Bapak mama jauh, kakak-kakak jauh juga. Tinggal paman Buyung ini di rumah. Waktu itu Yuna juga sedang sibuk dengan syuting dan foto modelnya itu. Saya diam saja. Saya mulai kalut pikiran saya. Selama ini saya terus bertahan sama Kirana ini karena saya cinta dengan dia. Sebenarnya saya ingin omong kalau saya sudah dapat ini medali emas tahun ini nih, terakhir Asian Games saya nikah dengan dia. Tapi tinggal rencana begitu. Sudah kakak, kita jangan bertemu dulu ya. Di situ saya mulai rasa Kirana ini sudah tidak sayang sama saya. Hari itu juga dia bilang, sudah kakak, istirahat saja di rumah. Kapan-kapan telepon lagi saja. Diam, saya juga diam.
Hari-hari setelah itu, saya tidak telepon, saya chat, atau SMS begitu tidak bisa lagi, tidak lancar seperti dulu. 2 hari setelah itu, saya lost kontak sekali sama dia. Tidak ada kontak-kontak apa-apa dengan Kirana ini. Dia mungkin sibuk dengan kerjaannya juga. Dia sibuk dengan saudara-saudaranya, urusannya yang lain. Saya sudah rasa tak pantas jadi kasihnya waktu itu. Ya sudah, Kirana ini seperti sikap diamnya itu. Omong banyak ke saya sebenarnya. Dia sudah tidak ingin lagi bersama saya. Sudah, saya yang dulu lelah bertahan dengan hubungan ini, tapi dia terus mendesak-desak saya menikahinya. Saya tidak mau buru-buru tapi karena saya mau fokus ke Asian Games ini. Sudah, hubungan saya dengan Kirana Kandas sudah selesai. Saya tidak punya kesempatan di Asian Games, MMA tidak bisa. Olahraga berat yang kecil saja tidak bisa juga. Saya bukan atlet, saya bukan fighter. Apa yang bisa saya banggakan lagi?